Untuk tendangan bebas selanjutnya, kita lihat tendangannya sangat melengkung dan ini terbukti. Oke, mari kita slow motion. Kita lihat, perhatikan baik-baik tendangan Mason Mount. Nah, oke, tendangannya melengkung ke pojok kanan. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Talk 11 Channel. Apa kabar semuanya? Hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu cara melatih gelandang serang dengan keahlian khusus penyerang bayangan. Dan saya juga akan membahas bagaimana cara membuat pemain agar bisa mencetak gol melengkung seperti tendangan pisang ala David Beckham. Dan video ini saya buat untuk menjawab kritikan dari teman-teman yang katanya saya hanya berbicara seperti dongeng, bukan fakta ataupun bukti nyata. Dan kali ini saya akan coba membuktikan apa yang saya bicarakan di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini hingga selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengkritik saja. Semakin banyak kritikan yang masuk, jadi semakin saya bisa berpikir lebih jauh lagi dan bisa membuat konten yang mudah-mudahan lebih baik dari sebelumnya, dan saya harap pembahasan kali ini bermanfaat. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjawab kritikan dari teman-teman, katanya apa yang saya ucapkan itu hanya sebuah dongeng semata karena pemain yang memiliki atribut tembakan atau atribut penyelesaian lebih tinggi dari atribut manapun tidak bisa mencetak gol dari situasi bola mati, terutama bolanya melengkung atau tendangan seperti Cristiano Ronaldo, guys. Dan kita akan coba buat seperti apa yang saya bahas di video sebelumnya, yaitu atribut tembakan jika lebih tinggi dari atribut manapun, tendangannya akan seperti Cristiano Ronaldo. Dan jika atribut penyelesaian lebih tinggi dari atribut manapun, tendangan bebasnya melengkung atau menjadi tendangan bebas pisang seperti tendangan bebas pemain-pemain klasik. Dan saya akan coba membuat pemain agar bisa mencetak gol dari tendangan bebas seperti pemain-pemain klasik, yaitu bisa mencetak gol lewat tendangan bebas tapi dengan gaya khas tendangan bebas pisang. Tendangan bebas pisang itu seperti apa, guys? Tendangannya bisa belok ke kanan dulu lalu ke pojok gawang gol, atau sebaliknya ke kiri dulu lalu bisa belok ke kanan dan gol. Oke, mari kita buat. Dan di sini saya mendapatkan salah satu pemain yang saya butuhkan, dan kali ini saya mendapatkan penyerang bayangan di lelang. Jadi nanti formasinya akan saya ubah lagi. Kebetulan di sini saya menggunakan akun yang sudah lama sekali tidak pernah saya gunakan. Dan lumayan, di sini tokennya sudah cukup banyak, terkumpul 133 token, dan kondisinya lumayan juga untuk melatih satu pemain secara individu, cukup untuk melatih hingga bintang 6. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas juga tendangan pisang. Tendangan pisang yang sering dilakukan oleh David Beckham. Ya, tentu teman-teman tahu David Beckham. Mantan pemain Manchester United ini menguasai seni melakukan tendangan bebas melengkung yang kemudian dijuluki tendangan pisang. Figur kelahiran London, Inggris, mencetak 65 gol dari tendangan bebas selama 20 tahun karirnya. Setengah dari total golnya yang berjumlah 129, Beckham bisa mencetak gol dengan tendangan bebas yang sangat mematikan dan sangat akurat. Inggris membutuhkan 1 poin melawan Yunani untuk lolos langsung ke Jepang dan Korea Selatan, tetapi tertinggal 1-2 di Old Trafford pada menit ke-93. Beckham kemudian muncul sebagai pahlawan setelah mencetak gol cantik dan penting bagi Inggris dalam laga tersebut. Satu peluang tendangan bebas terakhir bagi Inggris dimanfaatkan dengan baik oleh Beckham, dan Inggris pulang dengan 1 poin di tangan. Kemudian Beckham menjadi pahlawan kemenangan bagi Manchester United yang perlu membalikkan defisit 1-3 dari leg pertama perempat final Liga Champions pada musim itu. Beckham sukses mencetak 2 gol yang membawa Setan Merah menang dengan skor 4-3. Salah satu golnya tercipta dari tendangan bebas
melengkung atau tendangan bebas pisang. Dua gol tersebut dicetak hanya dalam waktu 22 menit dan Beckham menyebut gol pertamanya dalam laga itu sebagai tendangan bebas terbaiknya selama berseragam Manchester United. Itu adalah gol terakhir Beckham bagi Setan Merah di ajang Eropa sebelum bergabung dengan Real Madrid. Dan David Beckham menjadi bagian dari pasukan penuh bintang Real Madrid yang kemudian dikenal sebagai Los Galacticos. Dalam tim dengan beberapa pemain spesialis bola mati seperti Zinedine Zidane, Luis Figo, dan Roberto Carlos, Beckham sukses membuktikan dirinya sebagai yang terbaik. Tendangan bebas pertamanya untuk klub diciptakan saat melawan Malaga. Ia sukses melepaskan bola dan membuat kiper kebingungan dengan gol cepat itu. Tendangan bebas David Beckham dalam laga itu mengingatkan pada gol terakhirnya untuk Manchester United yang dia cetak melawan Everton. Meskipun karirnya dengan raksasa Spanyol tidak bertahan lama, tendangan bebasnya membantu Real Madrid dalam pertandingan ketika mereka tertinggal. Oke guys, sebelum saya membahas bagaimana cara melatih penyerang bayangan, dan kali ini saya akan membahas bagaimana cara saya mendapatkan pemain yang bagus dari lelang, tentunya pemain yang akan kita latih secara individu, yaitu pemain pass trainer. Bagaimana cara menentukannya? Simak baik-baik video ini hingga selesai. Kali ini saya menggunakan akun yang sudah cukup lama tidak saya gunakan. Dan di sini saya membutuhkan beberapa pemain penting untuk mengisi skuad utama tim saya, terutama pemain yang akan saya latih secara individu, dan pemain ini nantinya akan menjadi pemain yang sangat berpengaruh untuk timnya guys. Dan kebetulan kita menemukan salah satu pemain, sebenarnya saya tidak terlalu membutuhkannya, tapi karena hanya ada pemain ini di lelang saat ini, jadi saya akan merekrut pemain berumur 18 tahun ini guys. Mutunya 59%, pemain asal Pantai Gading dengan kedua kakinya yang bagus untuk menendang, dengan satu keahlian khusus penyerang bayangan. Gelandang serangan tengah ini akan saya buat menjadi pemain yang bisa mencetak gol dari tendangan bebas dan membuat tendangan bebasnya melengkung seperti sebutan tendangan bebas pisang. Tentu ini pembahasan yang sebenarnya cukup menarik. Dan kebetulan pemain ini memiliki dribble yang cukup bagus, tapi kita akan sesuaikan juga dengan atribut lainnya guys. Untuk menentukan bagaimana cara melihat pemain pass trainer di lelang, pastikan pemain yang kamu pilih adalah pemain muda bintang 3 tapi harganya serasa bintang 5 atau harganya paling mahal di antara pemain-pemain lainnya. Dan kemudian kamu lihat juga statistiknya, jika memang bagus kamu bisa merekrutnya. Dan saya juga membutuhkan beberapa pemain penting di sektor back kanan, karena di sana ada sedikit lubang yang harus saya tambal. Jadi saya akan merekrut salah satu pemain bintang 3, mudah-mudahan tidak ada penawaran lain. Oke, kali ini kita lihat di sini pemain yang saya butuhkan yaitu back kanan, kemudian gelandang kiri, dan saya akan coba merekrut gelandang serang tengah. Di sini saya akan mengajukan tawaran untuk pemain asal Jepang yaitu Kimiaki, mutunya sama, bintang 4, jadi tidak terlalu tinggi. Oke, saya sudah mendapatkan salah satu pemain yang saya butuhkan, pemain bintang 3, umurnya 18 tahun, harganya sangat mahal di antara pemain lainnya, dan saya pastikan pemain ini pass trainer. Dan saya mendapatkan pemain kedua dan ketiga. Oke, cukup beberapa pemain yang kita butuhkan saja agar kita tidak buang-buang token. Setelah kita mendapatkan pemain yang kita butuhkan, kita bisa tempatkan dia ke bangku cadangan atau kita bisa langsung tempatkan dia sebagai pemain inti. Oke, kita akan tempatkan mereka sebagai pemain inti dan mengganti formasi yang akan saya gunakan di musim ini.
Kita lihat terlebih dahulu statistik para pemain yang akan kita ganti. Pemain yang performanya jelek akan diganti dengan pemain baru, dan saya akan mencoba formasi 4-1-2-1-2, tapi saya tidak menempatkan gelandang tengah, melainkan menempatkan gelandang serang tengah dengan pemain yang saya rekrut tadi guys. Namanya Syala, posisinya gelandang serang tengah, keahlian khususnya penyerang bayangan, dan saya akan sedikit memundurkan pemain bertahan saya, terutama bek tengah dan kedua bek sayap. Nanti Syala akan saya ubah namanya menjadi Mason Mount, pemain Chelsea, pemain dari akademi remaja yang bermain cukup bagus di musim ini guys. Dia meraih gelar yang cukup bergengsi, yaitu Liga Champion dan juga Piala Super kalau di Top 11, dan juga Piala Dunia antar klub. Ya, performanya cukup bagus, jadi saya menyukai pemain dari akademi remaja itu. Oke, pemain asal Inggris namanya Mason Mount. Kita klik konfirmasi. Berubah nama pemain membutuhkan 1 token, jadi tidak apa-apa, kita bisa memiliki 1 pemain bintang yang saya sukai tentunya, dan kita juga harus mengenal pemain yang akan kita latih secara individu. Dan kita juga bisa tempatkan dia sebagai penendang bebas, penendang penalti, ataupun penendang sudut. Dan kamu juga bisa tempatkan pemain itu sebagai kapten. Untuk strateginya nanti kita sesuaikan tergantung pertandingan. Pastikan kamu selalu hadir, dan kita bisa menyimpan formasi yang sudah kita terapkan ini guys. Oke, formasi 4-1-2-1-2. Saya rasa formasi ini cukup bagus dan seimbang, meskipun agak kopong di lini tengah, tapi sudah ada bantuan karena di area depan kita menempatkan gelandang serang tengah, dan di belakang kita memiliki gelandang bertahan yaitu DMC. Pemain yang akan saya latih yaitu Mason Mount, mutunya 59%, pemain umur 18 tahun dengan 1 keahlian khusus penyerang bayangan. Kedua kakinya bagus untuk menendang dan dia tidak terlalu tinggi, jadi kita akan sesuaikan dengan atribut sundulannya guys. Berat badannya 67 kg. Dia sangat senang sekali bergabung dengan tim saya kali ini. Untuk statistiknya belum terlihat karena dia belum bermain sama sekali. Dan kali ini saya akan meningkatkan atribut penyelesaian lebih tinggi dari atribut manapun. Jadi saya akan membuat pemain ini mencetak gol dari tendangan bebas melengkung atau sebutannya tendangan pisang. Apakah benar jika atribut penyelesaian lebih tinggi dari atribut tembakan, tendangan bebasnya bisa melengkung atau menjadi tendangan pisang? Yuk, mari simak baik-baik video ini hingga selesai. Pertama, kamu harus masuk ke menu latihan dan pilih salah satu pemain yang akan kamu latih secara individu. Di sini saya memilih 1 pemain, Mason Mount, kemudian pilih drill. Pertama, kita bisa menggunakan drill latihan teknik menembak. Dari drill latihan ini, pemain akan mendapatkan atribut kekuatan, tembakan, dan penyelesaian. Sedangkan atribut refleks dan kelincahan khusus hanya untuk melatih penjaga gawang. Karena saya menggunakan akun yang sudah lama tidak saya pakai, di sini slotnya masih belum banyak yang tersedia. Jadi kita akan gunakan drill latihan yang ada. Jadi buat teman-teman yang baru bermain Top 11, jangan khawatir, kamu juga masih bisa melatih pemain secara individu meskipun slot latihan dan drill latihannya masih banyak yang belum terbuka. Jadi kita bisa sesuaikan dengan atribut yang kita butuhkan saja guys. Dan buat teman-teman yang masih belum tahu cara menggunakan aplikasi auto clicker, caranya seperti ini. Oke, kita bisa tempatkan nomor 1 di pojok paling kanan atas, kemudian nomor 2 kita bisa tempatkan di pojok paling bawah tepat di icon laporan, kemudian satu lagi nomor 3 kamu bisa tempatkan di sini. Ini adalah histori latihan yang kita gunakan. Oke, jadi saya akan membuat video ini, mungkin durasinya agak cukup panjang, jadi sebelum itu kamu harus nyiapin kopi terlebih dahulu biar nggak jenuh guys. Buat teman-teman yang ngerokok, silahkan sambil ngerokok.
nikmat banget. Oke, buat teman-teman yang nggak ngerokok, jangan ngerokok guys, bahaya. Nanti kecanduan kayak saya. Oke, setelah kamu melakukan latihan berulang kali, pastikan kamu selalu memantau atribut penting yang sedang kamu latih. Pastikan kamu selalu memantaunya agar perkembangannya bisa terlihat. Jadi jangan sampai ada atribut lain yang lebih meningkat daripada atribut kuncinya guys. Kamu bisa melakukan latihan ini berulang kali hingga atribut penyelesaiannya lebih tinggi dari atribut manapun. Jadi ketika kita melatih pemain secara individu, kamu harus minimal memiliki 300 booster kondisi. Dan itu sangat penting. Untuk mendapatkannya, kamu bisa cek di channel saya cara mudah mendapatkan booster kondisi. Memang saya tidak selalu memiliki ribuan booster kondisi, hanya beberapa ratus saja cukup untuk melatih pemain dari bintang 3 sampai bintang 6. Tapi lumayan, performanya bisa sangat bagus jika kamu melatih pemain yang tepat. Karena pemain bintang yang kita beli terkadang tidak selalu bermain bagus, beda dengan pemain yang kita latih secara individu atau sebutannya kita latih secara militer. Oke, setelah kita melatih pemain ini menggunakan drill latihan teknik menembak, atribut penyelesaiannya sudah meningkat di angka 106%. Kemudian atribut dribble masih di angka 81% dan atribut tembakan di angka 99%. Oke, jika biasanya saya melatih penyerang dan meningkatkan kedua atribut kunci penyelesaian dan tembakan, kali ini berbeda. Kali ini saya akan meningkatkan atribut dribble dan atribut penyelesaian lebih tinggi dari atribut manapun. Kemudian untuk atribut lainnya saya akan buat sedikit seimbang. Dan kali ini untuk meningkatkan atribut kreativitas yang masih cukup rendah, kita bisa menggunakan drill latihan yang ada kreativitasnya. Karena di sini kita lihat bahwa drill latihannya masih terkunci karena saya menggunakan akun yang cukup baru meskipun akun ini sudah dibuat cukup lama. Karena saya jarang membukanya, hanya untuk mengumpulkan booster kondisi dan token, jadi masih banyak slot dan drill latihan yang belum terbuka. Kita akan menggunakan drill latihan serangan balik cepat dan melakukan latihan ini secara berulang kali agar atribut kreativitasnya meningkat. Begitupun dengan atribut penyelesaian, umpan, dan atribut yang cukup penting untuk pemain yang sedang kita latih ini guys. Dan setelah kamu melakukan latihan berulang kali menggunakan drill latihan serangan balik cepat, kita cek lagi atribut kreativitasnya sudah meningkat di angka 83%, sedangkan atribut penyelesaian sudah meningkat di angka 124%, dan sekarang kita bisa fokus untuk melatih atribut kebugarannya yang masih di angka 65%. Oke, sekarang kita pilih drill lagi untuk melatih atribut kebugaran serta atribut giringannya. Kita bisa masuk ke menu drill latihan, kemudian pilih fisik dan mental. Dan kali ini saya menggunakan drill latihan sprint untuk meningkatkan atribut kebugaran, kecepatan, dan giringan. Giringan termasuk ke dalam atribut dribble. Dan seperti biasa, kamu harus melakukan latihan ini berulang kali hingga atribut kebugaran, kecepatan, dan dribblenya meningkat. Saya ingatkan lagi, ketika kamu melatih pemain secara individu, pastikan kamu harus selalu memantau perkembangan pemain yang sedang kamu latih. Kita lihat di sini, atribut kecepatannya sudah meningkat di angka 102%, atribut kebugaran 96%, dan atribut dribble di angka 111%. Ini adalah pemain yang cukup cepat meningkat. Kita lihat mutunya sudah meningkat di angka 76%, dan kita akan fokus melatih atribut tembakannya yang masih di angka 99%. Pemain pastener yang cukup bagus, dan saya rasa pemain ini akan cukup berpengaruh untuk timnya musim ini. Dan meskipun tidak ada yang dikejar, karena akun ini hanya sebagai contoh untuk teman-teman agar bisa melatih pemain secara individu dan melatih penyerang bayangan agar sesuai dan efektif. Dan pemain ini bisa mencetak tendangan bebas melengkung atau tendangan pisang.
Untuk latihan selanjutnya saya menggunakan drill latihan permainan sayap untuk meningkatkan atribut tembakan dan penyelesaian serta atribut sundulan yang masih sangat rendah. Seperti biasa, lakukan latihan ini berulang kali hingga atribut yang dibutuhkan meningkat. Oke guys, seperti biasa setelah kamu melakukan latihan berulang kali memang sudah cukup lama, jadi kamu harus selalu memantau perkembangan si pemain. Kita lihat atribut sundulannya sudah meningkat di angka 80%, atribut penyelesaian sudah meningkat di angka 137%, dan atribut tembakan sudah meningkat di angka 112%. Sekarang kita bisa fokus untuk melatih atribut kreativitas dan umpan yang terlihat masih rendah. Sekarang mari kita masuk dan memilih drill latihan lagi. Untuk latihan selanjutnya kita bisa menggunakan drill latihan serangan balik cepat lagi guys. Karena ini adalah drill latihan yang cukup bagus dan memiliki intensitas sangat sulit. Dari latihan ini pemain akan meningkatkan kreativitas, umpan, kemudian penyelesaian. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali kita pantau lagi perkembangan si pemain. Ini adalah histori latihan yang sudah kita lalui, lumayan cukup banyak, jadi harus sabar karena waktu latihan ini cukup lama. Dan kita lihat sudah ada pencapaian naik level 4. Oke, kita mendapatkan 500 XP dan kita bisa keluar. Saya rasa pemain ini sudah meningkat di angka 80%. Wah, perkembangan yang cukup signifikan. Dan oke, pemain ini sudah meningkat, mutunya menjadi 80% atau setara bintang 5. Setelah kualitas mutunya meningkat, mari kita pantau keterampilannya lagi guys. Dan kita lihat atribut kreativitas sudah meningkat di angka 94%, sedangkan atribut umpan meningkat di angka 100%. Atribut penyelesaian sudah meningkat di angka 148%, dan sekarang kita pilih drill lagi. Kemudian selanjutnya saya akan melatih kreativitas, giringan, dan sundulannya menggunakan drill latihan keterampilan. Seperti biasa isi full slot, kemudian kita lihat di sini pemain akan minus kondisinya 3,75%. Lalu klik selesai dan mulai latihan. Lakukan latihan ini berulang kali hingga atribut kreativitasnya meningkat. Setelah kita melakukan latihan berulang kali menggunakan drill keterampilan, sekarang kita pantau lagi perkembangan si pemain. Kita lihat keterampilannya, sebelum itu kita tingkatkan kondisi si pemain. Oke, atribut kreativitas sudah meningkat di angka 100%, dan atribut dribble meningkat di angka 116%, sedangkan atribut sundulan sudah meningkat di angka 86%. Selanjutnya kita bisa melatih atribut dribble, karena fokus utama saya yaitu melatih penyelesaian dan dribble untuk Mason Mount. Jadi saya akan membuat penyerang bayangan yang bukan hanya bagus ketika mencetak gol, tapi dia juga bisa menggiring bola dan dia juga bisa memberikan umpan. Jadi sangat penting untuk teman-teman, meskipun nanti atribut umpannya tidak cukup tinggi. Jadi kita fokuskan untuk melatih atribut penyelesaian lebih tinggi dari atribut manapun, kemudian didukung oleh atribut dribble. Selanjutnya kita bisa menggunakan drill latihan giring bola zigzag. Giring bola zigzag ada pada atribut menyerang. Kita geser di sini. Nah, kita bisa menggunakan drill latihan giring bola zigzag untuk melatih atribut kebugaran, kecepatan, umpan, dan giringan. Jadi keempat atribut ini sangat penting dan pemain akan mendapatkan keempat atribut terang si pemain. Jadi seperti biasa, setelah kamu memilih drill latihan, kamu melakukan latihan ini berulang kali sampai atributnya meningkat. Dan kamu harus selalu memantau perkembangan si pemain ketika kamu sedang melatih pemain secara individu agar atribut si pemain meningkat sesuai keinginan kamu. Dan setelah kita melakukan latihan berulang kali, seperti biasa kita harus selalu memantau. Kenapa harus selalu memantau? Agar perkembangan atributnya sesuai dengan keinginan kita dan kita bisa menyesuaikan atribut yang ingin kita tingkatkan. Seperti sekarang atribut dribble sudah meningkat di angka 125%.
dan atribut umpan meningkat di angka 109%. Oke, sekarang kita bisa menggunakan drill latihan berikutnya. Selanjutnya kita bisa meningkatkan kembali atribut tembakan penyelesaian untuk si pemain yang sedang kita latih ini, guys. Seperti biasa, lakukan latihan ini berulang kali hingga atributnya meningkat. Saya ingatkan lagi karena saya menggunakan akun kecil dan masih banyak drill latihan yang belum terbuka, jadi saya terus mengulang drill latihan yang sama. Teman-teman juga bisa melakukan latihan itu. Jadi jangan khawatir ketika kamu baru bermain TOF 11, yang penting kamu harus rutin melatih pemain setiap hari untuk membuka level latihan dan membuka drill latihan baru serta slot baru. Dan buat teman-teman yang masih baru bermain TOF 11, sebaiknya pada musim pertama kamu melatih tim, kamu fokus terlebih dahulu mengumpulkan booster kondisi 1 atau 2 musim. Kalau bisa 3 musim itu lebih bagus. Semakin banyak booster kondisi yang kamu miliki akan semakin bagus untuk melatih pemain secara individu. Pastikan pertama kamu melatih penyerang terlebih dahulu. Setelah itu kamu bisa melatih posisi lainnya karena sangat penting. Posisi penyerang, kemudian posisi gelandang tengah, pemain bertahan, dan penjaga gawang. Pastikan kamu setiap musim mengumpulkan booster kondisi untuk melatih pemain secara individu. Dengan begitu kamu bisa menghemat token dan keuangan klub yang kamu miliki. Andalkan juga pemain dari akademi remaja karena kita tidak harus bersusah payah mencari pemain di lelang yang sangat sulit sekali. Ini kebetulan sekali saya menemukan pemain yang lumayan cukup bagus untuk dilatih secara individu atau namanya pemain fast trainer. Oke, setelah kita melakukan latihan menggunakan drill latihan tendangan bebas, kita lihat atributnya sudah meningkat kembali dan kita bisa menggunakan drill latihan lain untuk terus melatih pemain ini secara individu. Selanjutnya kita bisa menggunakan drill latihan untuk meningkatkan atribut tembakan dan sundulannya lagi, guys. Untuk melatih atribut tersebut kita bisa menggunakan drill latihan umpan bola mati, dan seperti biasa lakukan latihan ini berulang kali. Setelah berulang kali kita melakukan latihan menggunakan drill latihan umpan bola mati, sekarang kita pantau lagi perkembangan si pemain. Oke, kita tingkatkan terlebih dahulu kondisi pemain ini. Dan kita lihat sekarang atribut sundulan sudah meningkat di angka 90% dan atribut tembakan meningkat di angka 126%. Selanjutnya kita bisa fokus untuk melatih atribut penyelesaian dan tembakan lagi. Nah, selanjutnya kita bisa pilih drill latihan lagi untuk meningkatkan atribut tembakan dan penyelesaiannya menggunakan drill latihan permainan sayap. Dan dari drill latihan permainan sayap, pemain akan meningkatkan atribut tembakan, penyelesaian, dan sundulan. Sedangkan atribut umpan silang terkunci atau atribut gelap untuk pemain di posisi gelandang serang tengah. Dan seperti biasa, lakukan latihan ini berulang kali. Setelah melakukan latihan berulang kali menggunakan drill latihan permainan sayap, mari kita pantau perkembangan si pemain, dan sekarang atributnya sudah meningkat lagi. Oke, untuk latihan selanjutnya kita bisa meningkatkan atribut dribble yang masih di angka 125%, atribut umpan 109%, dan kita juga bisa meningkatkan atribut kecepatan serta kebugarannya menggunakan drill latihan giring bola zigzag. Dan video ini memang memiliki durasi yang sangat panjang, jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Saya membuat video ini agar teman-teman tidak berpikir bahwa saya hanya mengarang cerita atau dongeng semata. Belajar dari pengalaman itu sebuah teori yang salah, dan ya, saya membuat video ini agar teman-teman paham bagaimana cara saya melatih pemain, dan saya berusaha menjelaskan sebaik mungkin, seteliti mungkin agar teman-teman bisa memahami apa yang saya bicarakan. Jadi terima kasih buat teman-teman yang masih menonton hingga menit 29 ini. Terima kasih banyak, dan mudah-mudahan apa yang saya bahas kali ini bermanfaat.
Oke, singkat cerita, setelah saya melakukan latihan berulang kali menggunakan drill latihan yang sama, yaitu bolak-balik menggunakan drill latihan yang saya gunakan tadi. Sekarang kita pantau kembali perkembangan si pemain yang sedang kita latih. Sekarang kualitas mutunya sudah meningkat di angka 104%. Dan atribut penyelesaiannya sudah meningkat di angka 187%. Kita akan tingkatkan atribut penyelesaian hingga di angka 200%. Tetap melakukan latihan ini berulang kali hingga atribut meningkat. Karena atribut kondisi saya sudah mulai menipis, saya akan stop sampai di sini terlebih dahulu. Atau jika teman-teman memiliki lebih banyak poster kondisi, itu akan lebih bagus lagi. Tapi saya sarankan jika memang teman-teman memiliki poster kondisi yang terbatas, cukup pemain bintang 6 pun bisa menjadi opsi terbaik untuk teman-teman. Jadi jangan memaksakan. Jika memang sudah minim poster kondisinya, sebaiknya kamu stop terlebih dahulu. Yang terpenting atribut kuncinya sudah meningkat, yaitu atribut penyelesaian dan dribble. Atribut utama yaitu atribut penyelesaian saya akan tingkatkan hingga di angka 200%, disusul oleh atribut dribble yang ada di bawah atribut penyelesaian. Oke guys, memang melatih pemain secara individu ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus bersabar. Sekarang atribut penyelesaian atau atribut kunci si pemain sudah meningkat di angka 201%. Kemudian atribut dribble di angka 163%, disusul atribut tembakan dan umpan masing-masing di angka 150% dan 155%. Kemudian untuk atribut kreativitas di angka 133%, atribut kecepatan di angka 133%, dan atribut kebugaran di angka 127%. Sedangkan atribut sundulan di angka terendah yaitu di angka 112%. Alasannya kenapa? Karena pemain ini memiliki postur yang cukup pendek. Jadi saya tidak terlalu memfokuskan atribut sundulan bisa lebih tinggi. Jadi anggap saja atribut sundulan adalah atribut terlemah si pemain, sedangkan atribut penyelesaian adalah kelebihan si pemain. Jadi itulah yang membuat pemain ini nantinya bisa bermain bagus. Meskipun nanti dia mungkin tidak selalu mencetak gol dari sundulannya, tapi dia memiliki penyelesaian yang sangat bagus ketika dia bisa mencetak gol dari situasi yang cukup sulit. Terutama dia adalah penyerang bayangan yang nantinya bisa mencetak gol dari tengah ataupun dari situasi yang mungkin buat teman-teman yang menyukai taktik serta strategi, kamu bisa memantau pergerakan si pemain dan melihat bagaimana dia bergerak, bagaimana dia masuk ke area pertahanan tim lawan dan bagaimana dia mencetak gol, kemudian bagaimana dia memberikan umpan, dan kamu bisa memantau pergerakan si pemain. Buat teman-teman yang suka strategi ataupun suka taktik, pasti kamu akan melihat secara detail kelemahan dan kelebihan si pemain. Kemudian di sini saya akan membeli salah satu penjaga gawang yang saya butuhkan musim ini, karena ya sektor penjaga gawang saya terlihat cukup lemah dan saya akan membeli pemain yang umurnya sudah cukup tua, tapi tidak apa-apa, kita akan membelinya untuk memperkuat tim saya musim ini. Oke, dan di kesempatan kali ini saya akan membahas juga pergerakan penyerang bayangan, kemudian pergerakan ketika dia mencetak gol dari tendangan bebas ataupun ketika dia menerima umpan dan mencetak gol, atau ya sesuatu yang jarang sekali saya bahas. Dan kali ini saya akan membahas bagaimana pergerakan penyerang bayangan ketika dia menerima bola dari rekannya. Oke, bukan hanya penjaga gawang yang saya butuhkan, tapi saya juga membutuhkan bek tengah untuk memperkuat sektor pertahanan tim saya. Dan kita sudah mendapatkan salah satu pemain yang kita butuhkan, dan ternyata persaingan memperebutkan penjaga gawang cukup sulit. Jadi tidak apa-apa, di sini saya mendapatkan pemain yang kita butuhkan. Oke, kita bisa merubah formasi
yang akan saya gunakan kali ini yaitu formasi 4-1-2-1-2. Untuk taktiknya sendiri di sini saya menggunakan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya mengumpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Kemudian kamu juga bisa tempatkan pemain yang sudah kamu latih secara individu menjadi penendang sudut, penendang bebas, dan penendang penalti, atau kamu juga bisa tempatkan dia sebagai kapten. Oke, setelah ini mari kita bahas bagaimana penyerang bayangan bergerak ketika sedang menyerang. Dia menerima bola dengan sangat baik dan mencetak gol yang sangat indah melalui umpan dari jarak jauh. Oke, sekarang mari kita lihat tendangan bebasnya. Sangat bagus sekali, tendangannya cukup terlihat melengkung. Selanjutnya kita lihat lagi ketika dia menggiring bola. Oke, umpan 1-2 yang cukup bagus. Kita lihat dribblenya sangat cantik sekali dan dia mencetak gol melewati 2 penjagaan yang menjaga dia dengan ketat. Untuk tendangan bebas selanjutnya kita lihat tendangannya sangat melengkung dan ini terbukti. Oke, mari kita slow motion. Kita lihat, perhatikan baik-baik tendangan Mason Mount. Nah, oke, tendangannya melengkung ke pojok kanan gawang dari Piszczynski. Sangat indah bukan? Dan ini terbukti ketika penyelesaian lebih tinggi dari atribut tembakan, bolanya bisa melengkung seperti ini guys. Oke, jadi masih penasaran? Apakah saya hanya berdongeng semata? Nah, buat teman-teman yang memang penasaran, coba aja sendiri. Oke, kali ini kita lihat umpan 1-2 yang dilakukan oleh pemain dari Bayern Munchen ini, dan kita lihat dia juga bisa mencetak gol dari sundulan. Pergerakan 1-2 pemain yang cukup bagus dilakukan oleh pemain-pemain dari Bayern Munchen ini. Oke, dan di sini saya menempatkan satu penyerang dengan playstylist target man, kemudian satu lagi penyerang dengan playstylist pulse 9. Jadi kedua pemain ini hanya untuk mengelabuhi back tengah tim lawan. Jadi penyerang aslinya atau penyerang tunggalnya yaitu Mason Mount yang berada di posisi tengah dan menjadi penyerang bayangan untuk Bayern Munchen. Oke, sekarang mari kita slow motion pergerakan penyerang bayangan yang tadi kita latih secara individu guys. Kita lihat pergerakannya, dua penyerang saya memancing keluar back tengah tim lawan ke sisi sebelah kanan pertahanan mereka. Mason Mount berdiri sendiri tak terkawal oleh pemain bertahan dari FC Piszczynski. Kita lihat bahwa tidak ada yang mengawal Mason Mount. Ruang bebas terbuka dan pemain di sisi sebelah kanan yang berhasil memancing bek lawan berhasil membuka ruang tersebut untuk Mason Mount. Kita perhatikan baik-baik, dia bisa melewati 3 penjagaan tapi tidak langsung mengumpan bola kepada Mason Mount, melainkan mengumpan pada rekannya yang langsung mengirimkan umpan crossing tepat di kepala Mason Mount. Gol pun tercipta dari situasi yang sangat-sangat indah. Ini adalah pertandingan yang cukup sulit, tapi kita lihat bahwa pemain yang saya latih secara individu berhasil membuktikan dirinya. Dan dia berhasil menjadi pemain yang sangat berpengaruh meskipun ini hanya pertandingan event. Tapi karena kualitas mutu yang saya miliki memang di bawah rata-rata dan kita lihat hanya 63% saja. Sedangkan Piszczynski memiliki mutu di angka 84%. Selisihnya sangat jauh. Jadi buat teman-teman yang tidak memiliki pemain dengan keahlian khusus spesialis tendangan bebas, jangan khawatir, pemain dengan atribut kunci penyelesaian masih bisa mencetak gol asalkan pemain yang
kamu tempatkan itu adalah pemain yang cukup bagus dan yang pasti pemain yang kamu didik secara individu. Dan kita lihat bahwa pemain yang saya latih saat ini memiliki pengaruh yang cukup besar untuk tim meskipun kualitas keseluruhan tim tidak cukup bagus. Oke guys, mungkin untuk sementara ini terlebih dahulu yang bisa saya bahas, dan mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya saya bisa membahas bagaimana cara membuat agar pemain bisa mencetak gol seperti Cristiano Ronaldo dari situasi tendangan bebas. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengkritik saya pedas dan manisnya. Terima kasih atas kritikan dan saran serta motivasinya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman musim ini bisa juara, dan salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.